Alhamdulillah teman-teman semuanya. Hari ini kita full berbahagia ya, insya Allah ya. Tadi ngomong-ngomong Indonesia emas, Alhamdulillah kita dapat 2 emas ya. Alhamdulillah. Ya kan. Perlu kita apresiasi lah ya, walaupun bukan dari cabang olahraga yang reguler ngasih emas gitu ya. Tapi perlu kita syukuri, artinya nggak perlu nunggu tahun 2045 Mas Haji. Indonesia emasnya 2 sekarang gitu. Langsung diprotes. Ya, jadi alhamdulillah malam ini ada Prof. Bagus Mulyadi. Welcome back Prof. Ya. Jadi kan tahun lalu ya Prof ya, tahun lalu waktu di sana ya. Januari ya, oke. Awal tahun Prof. Bagus diajak Mas Abrang hadir di Kenduri Cinta. Terus sebenarnya kita coba ngajak beliau di bulan Juni kalau tidak salah atau Mei ya. Tapi kemudian Prof. Bagus, insya Allah nanti bulan Agustus saya full di Indonesia. Kita sudah lama kontak, tiba-tiba Prof. Bagus yang kontak balik ke kita. Gitu. Jadi malah Prof. Bagus yang reminder ke saya. Gitu ya. Terima kasih Prof. Ya, alhamdulillah malam hari ini Prof. Bagus hadir lagi di sini. Artinya bisa berbagi cerita lagi. Ya. Kalau teman-teman sempat nyimak podcastnya beliau dengan Mas Abrang beberapa waktu lalu kan bagaimana Prof. Bagus sangat terinspirasi dari forum kita. Artinya betul-betul melihat sesuatu ya laboratorium ilmu, forum terbuka yang mungkin sekarang sudah sangat jarang terjadi atau jarang ditemui. Forum yang seterbuka ini, apalagi ini di Jakarta, di ibu kota ya. Saya yakin kita semua ini banyak yang dari kaum pekerja ya. Di Jakarta tuh kita hidup gak mudah lah. Begitu keluar rumah ya sudah bersaing tuh. Ya dok. Jadi keluar rumah sudah macet-macetan, yang naik KRL sudah sikut-sikutan, ya, yang naik motor sudah harus dulu-duluan. Itu kan perjuangan yang luar biasa bagaimana kemudian di Jakarta kita punya rumah seperti ini, seperti Kenduri Cinta ini. Alhamdulillah, artinya kita ada meeting point, sesuatu yang mungkin sudah sangat langka, forum terbuka seperti ini. Kayak tadi ketika berjalanan dari transit ke sini, saya ngobrol sama Mas Bintang di jalan ya ini. 24 tahun seperti ini kita. Forum yang dibiayai sendiri, tidak ada sponsor, tidak ada backingan siapa-siapa gitu. Dari dulu kita seperti ini eksis mandiri gitu ya. Sangat mandiri. Forumnya sangat mandiri, kita urus sendiri, kita sibuk sendiri, kita nikmati sendiri, kita bahagia sendiri gitu. Alhamdulillah eksis gitu ya. Alhamdulillah juga malam hari ini ada Mas Abrang juga dan alhamdulillah Dr. Riu Hasan ya. Mungkin sebagian teman-teman banyak yang mengikuti beliau di YouTube, di medsos segala macam gitu ya. Tapi tadi pasti kita akan berbicara dengan ekspertasi masing-masing gitu ya. Kalau nanti ngomong dengan Mas Bagus misalkan, Mas Bagus kemarin sempat lempar ide, lempar usulan lah tema bagaimana ada persimpangan tentang rasionalitas ilmu dan juga iman atau kepercayaan, faith gitu ya Mas Bagus ya. Yang kemudian manifestasinya tentang perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya kemudian kenapa kita kemudian mengangkat tema ini gitu. Salah satunya dari pijakan yang Prof. Bagus sampaikan ke kita. Artinya ini kan kalau teman-teman baca di Mukodimah, bagaimana dulu orang bersepakat untuk berkumpul, berkoloni menjadi kelompok. Kemudian bersepakat ada teritori, ada sumber daya alam dan sebagainya harus dikelola. Sampai akhirnya ujungnya bagaimana mendirikan atau bersepakat untuk menjadi sebuah negara. Tetapi apakah iya negara yang sekarang dilihat adalah negara yang sama dengan yang dicita-citakan dulu? Pasti akan berbeda POV-nya. Nah, nanti nyambungnya dengan Dr. Rio adalah sebenarnya karena beliau adalah salah pakar neuroscience, pakar saraf, otak dan sebagainya. Itu kita akan ke sana melihat bagaimana Dr. Rio apa bisa nanti ikut menjelaskan seperti apa sebenarnya struktur otak manusia itu. Kalau kita sekarang paling dasar, paling tahu mungkin ya iki cah-cah ndek-ndekan dok. Ya, cah ndek-ndekan. Jadi taunya ya mungkin otak kanan, otak kiri gitu ya.
Apa ya betul secara di neuroscience ada pembagian itu. Tapi itu nanti Dok ya, itu nanti. Tapi yang ingin kita dengar juga dari Dr. Rio adalah begini. Karena pertama kali saya ketemu Dr. Rio, itu Dr. Rio langsung cerita bahwa dulu pernah ketemu Cak Nun itu di Malang ketika SMA gitu ya. Ketika SMA di rumah Cak Fuad waktu itu. Nah, daripada saya yang bercerita ya Dr. Rio aja yang cerita gitu ya. Jadi daripada yang bercerita, Dr. Rio aja yang bercerita gitu. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disuruh menyampaikan 1 atau 2 ayat. Saya mau menyampaikan 2 ayat. Ayat yang pertama saya ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ayat pertama. Yang kedua ayat saya sendiri. Sisanya buatan Cina. Oh, sing enggak digawe Cina sembarang digawe. Saya ini curiga di antara kalian itu di belakangnya ada barcode made in China. Barangkali. Gini ya, itu ayatnya 1 aja jangan banyak-banyak. Karena kalau dibanyak-banyak, seringkali itu kan gini. Kalau kita membahas ayat terus yang lain ngomong gini. Makanya loh kalau ngaji itu jangan cuma 1 ayat. Loh, memang ada Ustadz ngomong soal Al-Quran dibaca semua, yang enggak ada. Itu ceramah apa tadarus ya itu. Ya, tadi itu memang saya ketemu beliaunya itu waktu dia masih SD di rumahnya Pak Fuad. Enggak mau mandi waktu itu, beneran. Bener itu tanya dia, enggak mau mandi. Sampai Bu Fuad nangis itu gitu. Bu Fuad nangis itu gara-gara saya nanya, siapa ini? Loh ini anaknya Cak Nun. Gak gelem adus, Jarno itu ya. Karena saya juga enggak mandi waktu itu. Loh iya, saya waktu SMA itu enggak mandi. 2 bulan enggak mandi. Gara-gara ya ngikuti idola. Saya dulu pernah punya idola itu namanya Bob Marley itu. Iya itu. Jadi suatu saat SMA itu saya pernah mengidolakan 2 orang yang namanya Bob Marley dan Che Guevara gitu. Iya. Jadi sampai di kamar saya itu saya pasang gambarnya Che dan Bob itu ya. Nah, ternyata setelah 2 bulan saya pasang itu, saya melihat yang aneh pada diri saya itu. Saya itu enggak pernah baper kalau ada orang jelek-jelekin orang lain. Bahkan bapak saya dan mbah saya dijelek-jelekin orang, saya bilang, emang jelek gitu. Emang gitu. Tapi waktu itu, begitu ada orang menceritakan sesuatu tentang Cek dan Bob, tentang yang negatifnya dia, saya mencoba membela itu. Nah ini kenapa saya jadi kayak gini ya itu. Itu waktu itu SMA. Kenapa saya jadi terus kemudian jengkel kalau ada orang jelek-jelekin Cek atau jelek-jelekin Bob. Padahal memang begitu gitu. Satu-satunya perbedaan adalah saya masang gambarnya Bob sama Cek di kamar saya. Akhirnya tak copot. Saya ganti lunar modulnya Apollo 11. Nah, taruh situ. Nah, ternyata 1 bulan kemudian ada orang jelek-jelekin Cek, saya biasa-biasa saja gitu. Ya waktu itu saya enggak ngerti kalau itu yang namanya parasocial relationship disorder itu ya itu gitu. Ya, kamu enggak kenal, bela-belain sampai kamu sampai nangis-nangis itu ya. Kalau perlu kamu bela dengan nyawamu padahal kamu enggak kenal. Itu namanya parasocial relationship disorder. Enggak kenal loh itu ya. Oh ya itu ya gitu. Kan banyak itu sekarang. Army-armian itu kamu gak kenal. Gitu. Army opo pam swakarsa wami. Gitu. Ya itu tapi jangan salah. Ya itu memutar roda ekonomi gitu loh. Ya emang gitu. Caranya orang memutar roda ekonomi itu begitu. Jadi ya balik lagi ya saya disuruh cerita tadi tuh. Ya itu waktu SMA, itu terus kemudian ketemu Cak Nun lagi, itu waktu saya sudah lulus dokter tahun 89 itu. Saya ke rumahnya Pak Fuad itu gara-gara saya mau, Pak Fuad saya mau ke Kalimantan gitu. Oh apa gitu. Ya saya mau impress, waktu itu langsung impress itu.
Nah, ketemu Cak Nun rokokan itu. Dia agak ngambek gara-gara tidak boleh masuk acara IJMI itu, ngambek karena pakai jin. Aturannya memang nggak boleh karena ada Pak Harto waktu itu. Itu pertemuan saya terakhir di Malang sama beliau ini. Setelah itu lama enggak ketemu. Ketemunya cuma di koran. Nah kemudian kemarin terima kasih Mas Fahmi, terima kasih Mas Gandhi. Kemarin itu saya ketemu mereka berdua itu saya tuh bukunya Cak Nun itu saya baca semua itu. Cuma ada yang hilang gitu. Saya koleksi ada yang hilang satu. Buku apa? Namanya Arus Bawah itu. Oh, dikasih loh saya kemarin sama Mas Fahmi sama Mas Gandhi. Terima kasih itu. Itu asli, kecetak. Saya lihat dicetak tahun 94. Wah, mahal ini. Kalau kalian minta enggak akan saya kasih. Wah, asli gitu ya. Saya ngombe dhisik kopi. Kopinya tadi itu ada. Saya tanya, kopinya apa kok enak? Excelso gitu. Mana lihat itu? Ada tulisannya. Robusta. Wah ini yang ditanya malaikat. Man Robusta. Nah, itu ditanya malaikat. Man Robusta. Ini ya guyon. Jangan serius-serius. Nanti ini lebih serem lagi. Jadi kalau kita ya yang pertama otak kanan dan otak kiri itu tidak ada. Ya, jadi ya, kalau ada kita harus menggunakan otak kanan otak kiri loh, perasamu loh ya itu. Otak kanan orang menggunakan nggak ada itu hoax ya itu mitos, tidak ada otak kanan. Kita itu bekerja satu, terus kemudian kita menggunakan otak kita cuma 10% itu ya mitos itu ya. Kita itu setiap hari ya setiap saat menggunakan otak kita 100% itu. Nah, gitu ya. Wong kita itu ndak paham itu ndak apa-apa. Ora kabeh-kabeh kowe kudu ngerti. Loh ya. Ndak semua kalian itu harus paham. Ya. Dan tidak semua harus paham kalian. Ya, jadi kalau kalian nggak dimengerti orang, encene kalian itu sulit dimengerti. Ya. Karena kita itu memang susah, sulit dimengerti. Ya. Karena kita itu menganggap, hampir semua orang menganggap pusat alam semesta ini adalah dirinya gitu. Kalau ada orang yang enggak gitu cuma beberapa orang saja. Dan enggak apa-apa. Itu yang membuat kalian merasa penting itu meskipun elek-elek gini masih penting itu merasa penting itu nyaman itu. Saya penting gitu itu. Itu enggak apa-apa. Karena memang otak kita itu memang begitu ya. Otak kita itu bekerja itu bukan membedakan benar atau salah, enggak. Otak kita itu hanya memilih mana yang kita suka gitu, ya. Itu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Nah, kita negara tadi itu misalnya, menurut Muqaddimah, aku kudu guyu. Muqaddimah itu saya bukan bilang bermasalah loh ya. Muqaddimah kita itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak. Terus bangsa Jawa katanya merdeka katanya apa kon? Iya. Lah iya, wis lah, gak usah ngomong Muqaddimah ya, udah. Makanya gak usah nyebut satu ayat segala macam itu, nah udahlah itu nanti jadi timbul persoalan karena ya memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ya perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lambene iku lho ya, cek wentengi lek ngomong lho. Lah ya tapi ya memang harus gitu. Yang namanya bernegara itu ya memang harus begitu. Hanya saja kalau kita ngomong negara itu ya pernah nggak ada gitu. Terus diada-adakan supaya kita itu punya alasan untuk ngumpul bareng gitu loh ya itu. Itu yang namanya kalau gampangnya itu apa? Si Yuval Noah Harari itu ngomong sebagai Yuval Noah Harari menyebutkan sebagai
ada realita subjektif, ada realita objektif, ada realita subjektif, ada realita intersubjektif. Nah, realita intersubjektif itu realita yang kita ngada-ngada tapi ada beneran gitu. Ya, aslinya ya nggak ada sih gitu. Terus kita ngada-ngada jadi ada beneran. Indonesia misalnya, Indonesia itu tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi ada nggak? Nggak ada, belum ada. Jam 7 pagi belum ada. Jam 8 pagi? Belum ada. Jam 10 gara-gara Pak Karno itu di Pegangsaan Timur itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ke-17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mendadak ada loh Indonesia itu. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam lalu nggak ada. Penting, penting kalau nggak gitu kan diajak perang nggak mau kalian itu. Sama itu. Raja Edward I tahun 919 dia bilang, dengan ini berdiri kerajaan England di bawah gereja Anglikan atas kuasa Tuhan yang Maha Perkasa. Lahirlah England itu. Sore-sore gitu ya. Sore gitu. Dan kemudian ada kesatria-kesatria yang rela mati demi England yang pagi belum ada. Ya, wow, itu perang berantem sama Romawi. Enggak ada ujung pangkalnya. Berantem loh, perang enggak ada selesai-selesainya. Mereka berdua. Dengan satu kata, Yesus perang salib bareng mereka. Jadi penting enggak? Penting. Supaya apa? Lah supaya bisa kerjasama gitu. Oh, kalau ada yang dari Jawa Timur, itu Arema kalau sama Persebaya main mau bunuh-bunuhan. Loh iya itu coba ada mobil L di Malang rusak mobilmu. Lempari. Sama begitu Persebaya lawan. Dengan satu kata, Jawa Timur, PON berantemnya sama Jawa Barat. Ya. Itu realita intersubjektif itu. Jawa Barat sama Jawa Timur berantem. Dengan satu kata, Indonesia, SEA Games, berantemnya sama Malaysia. Gitu. Ya itu, intersubjektif realita ya itu. Yang dulu nggak ada, terus diada-adain, jadi ada beneran. Itu tadi bernegara. Tapi negara ini ya, negara di otak kita itu ya, kalau kita, tadi ini, Mas, sampean gelem nggak? Tak MRI, tak PET scan, terus tak petakan gen sampean. Tapi sampean nggak punya rahasia, nggak mau dia. Oh saya rahasia saya, nggak mau gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari kenapa otak kita seperti itu gitu ya. Bahwa negara ini adalah penting. Lu penting itu. Barang yang tidak ada diada-adain jadi penting itu. Penting itu. Dulu itu ya. Dulu itu yang namanya Sun Gokong itu pernah nggak ada. Loh iya itu. Iya ya. Sun Gokong itu dulu pernah nggak ada. Terus ada orang yang memuja-muja Sun Gokong loh ya. Jadi ada, penting gitu. Jadi ada beneran jadinya akhirnya. Sampai sekarang ada. Ada. Sun Gokong ada nggak? Ada di otak kalian kan ya Sun Gokong itu. Keras sakti itu ya. Tak pernah berhenti meminjak sesuka hati. Ada itu. Amun-Ra, Anubis, Osiris itu pernah nggak ada terus diadain jadi ada sungguhan itu. Wah harus dipegang. Nah, penting jadinya yang namanya intersubjektif reality. Jadi otak kita itu penting. Jadi intersubjektif reality yang paling kecil itu apa? Tahu? Keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu adalah intersubjektif reality. Bapak itu kalau ada anaknya 2, 3 itu. Bapak itu cuma bisa mengimani kok. Itu anaknya beneran apa enggak tahu. Loh sumpah itu. Itu intersubjektif reality. Bapak itu loh enggak tahu itu anaknya apa enggak itu. Ibunya aja juga ragu-ragu anaknya siapa ya gitu. Kalau ada gitu loh ya. Loh, belum tentu juga dia ketukar di rumah sakit. Itu belum tentu itu ya. Tapi itu keyakinan itu anaknya. Jadi keluarga itu adalah intersubjektif reality. Keluarga ngumpul keluarga jadi yang namanya vlog gerombolan gitu ya. Gerombolan ngumpul jadi yang namanya suku gitu ya.
Suku ketemu suku jadi yang namanya kedatuan. Kedatuan, ngumpul kedatuan, akhirnya suatu saat kita kenal konsep bangsa. Ya itu. Di otak kita itu terekam itu. Kita itu pernah manusia pertama kali itu punya kepercayaan animisme. Animisme itu apa? Animisme itu kepercayaan bahwa semua benda ini punya anim jiwa gitu ya. Gitu. Jadi orang-orang pemburu pengumpul yang animisme itu yang ngomong sama batu, tuh batu. Loh iya, lu ngomong beneran itu. Tuh batu, saya lewat ya. Loh dia tahu batunya nggak bakal ngomong, tahu. Tapi ya, tuh batu aku lewat ya gitu. Pohon-pohon aku lewat ya gitu. Itu animisme, lama-lama dinamisme, lama-lama politeisme gitu. Lama-lama politeisme itu direduksi jadi dualisme. Lama-lama jadi monoteisme, lama-lama enggak stop itu, stop itu ya itu. Tapi meskipun otak kita itu sekarang itu percaya sama monoteisme, di otak kita itu jejak animisme, politeisme itu masih ada itu, masih ada itu. Misalnya orang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, itu satu, tapi percaya sama penunggu pohon, apa bukan percaya hantu gitu ya. Apa bukan politeisme itu ya itu. Itu jadi itu adalah jejak-jejak di otak kita. Jadi nenek moyang kita itu kalau kita ngomong neuroscience tadi itu mengikuti jejak-jejak sisa-sisa kepercayaan kita atau keyakinan kita masa lalu itu bisa di trace dengan apa yang ada di otak kita sekarang. Misalnya kalian yakin pada Tuhan yang Maha Esa, perbedaannya, tapi kepercayaan kita yang paling tinggi kepada apa? Hah? Itu tadi ada yang pinter. Siapa? Pada uang. Uang. Loh, uang itu adalah sistem kepercayaan yang dibuat oleh manusia. Loh, itu kepercayaan. Sampean bawa duit abang itu, merah itu, percaya kalau harganya itu 100.000. Percaya itu. Indonesia percaya semua. Ya. Kalau membawa selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, orang Taliban boleh benci Amerika, boleh nggak kenal sama namanya Benjamin Franklin, boleh nggak kenal. Tapi kalau orang Taliban itu memegang selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, dia percaya yang dipegang itu setara dengan 1,6 juta. Dibawa sak dunia, keyakinan orang sak dunia sama. Meskipun keyakinan terhadap Tuhan beda-beda ya. Iya, tapi keyakinan terhadap uang sama. Keyakinan kita yang tertinggi itu ya itu. Menyatukan dunia, sampean boleh apa aja. Tapi uang itu sering kita jelek-jelekkan. Tapi uangnya cuek aja gitu. Karena manfaatnya jelas gitu ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Loh kalau banyak bisa, sumpah bisa gitu. Uang enggak dibawa mati. Ya memang untuk hidup goblok gitu. Lu gimana sih kayak? Itu untuk yang hidup itu loh ya. Ini nah apa namanya? Ungkapan-ungkapan kita terhadap uang itu mengecilkan arti uang itu ya. Padahal loh ya. Wah, motivacot itu ya. Iku lek ngomong saenak-enake. Ya, memotivasi orang itu tidak bagus kalau dengan uang. Uang bukan motivasi yang bagus untuk memotivasi. Lo jare sopo? Orang pindah kerjaan itu karena gajinya lebih tinggi itu loh. Lah ya, masa ada orang pindah kerjaan gajinya lebih rendah. Kenapa? Panggilan jiwa taek. Nggak ada lah itu ya. Ya itu tadi motivator. Dan motivator itu diundang oleh bos. Jadi supaya tidak menuntut gitu ya. Gitu. Jangan percaya. Motivator itu mending ngundang dia aja. Daripada ngundang motivator, ya. Motivator. Enak aja kalau ngomong gitu ya. Wah, gampang. Makanya hidup ini tidak semudah cocoknya motivator. Gitu ya. Hidup ini loh wangil. Dan lagi ya sekarang seringkali kita itu berharap. Otak kita itu sering berharap macam-macam gitu ya.
tidak mau menerima konsekuensi. Gitu. Kita tidak pernah dilatih untuk menerima konsekuensi. Tidak pernah dilatih. Sehingga kita pengen tertib. Siapa yang nggak kepingin tertib? Ya mungkin di sini ada 1-2 orang yang nggak pengen tertib. Tapi kebanyakan orang kalau kamu pengen tertib apa enggak? Gitu. Pengen tertib. Tapi kalian nggak bisa tertib. Gitu. Coba lampu merah. Astaga ya lampu merah tuh kalian nerobos saja lu. Kenapa? Kenapa? Karena tidak pernah dilatih itu. Kalian tahu mencuri itu jelek. Tapi kalau ada barang ketinggalan di mall, rezeki anak soleh. Kudu barangi rek gitu ya. Rezeki anak soleh. Loh ya, jadi karena tidak pernah dilatih untuk tidak memegang barangnya orang gitu. Ya gak bisa gitu. Itu perlu latihan. Latihan. Sekedar mengikuti rambu lalu lintas, otak kita itu harus dilatih. Gitu. Kalau nggak latihan nggak bisa. Kenapa orang Jepang itu tertib? Disclaimer dulu. Jepang itu tidak lebih bagus dari Indonesia. Ya, saya tidak pernah bilang bahwa orang Jepang itu lebih bagus dari orang Indonesia. Cuma beda aja. Bedanya apa? Mereka tertib, kita enggak. Itu bedanya. Itu. Loh, apakah tertib itu lebih bagus? Belum tentu. Itu kecoa itu enggak tertib. 200 juta tahun bertahan dia. Jangan-jangan kamu kalau enggak tertib kayak kecoa. Bisa bertahan 200 juta tahun. Loh, siapa tahu. Mulai besok jadi kecoa ya. Supaya bertahan 250 juta tahun. Jadi orang Finlandia juga tidak lebih bagus dari Indonesia. Enggak, cuma beda. Bedanya apa? Finlandia bahagia, kita tidak. Loh gitu. Loh iya. Yang tahun 2024 sudah dirilis. Negara yang paling bahagia tetap Finlandia nomor 1. Indonesia naik 4 peringkat dari 84 ke 80. Nah orang Finlandia pada saat dikasih tahu, tahun ini kalian paling bahagia itu. Orang Finlandia sambil senyum, oh kita bahagia ya. Gitu. Bedanya sama Indonesia apa? Yang levelnya 80, tiap hari declare kalau dirinya bahagia. Bahagia itu sederhana, sambil ngupload gambarnya pecel sama rawon. Kamu kira itu kebahagiaan? Bukan gitu ya. Itu kesenangan gitu ya. Jadi kebahagiaan dan kesenangan itu 2 hal yang berbeda gitu. Kebahagiaan itu apa misalnya? Jepang kenapa disebut bahagia? Finlandia kenapa disebut bahagia? Orang Finlandia ya kalau anaknya umur 18, umur 17, perempuan belum pulang jam 10 malam, jam 11 malam, mereka tenang. Kenapa? Karena mereka tahu anaknya akan diperlakukan dengan baik oleh komunitas. Coba di sini anak gadisnya enggak pulang, wah sibuk dia. Gitu kok ngomong bahagia gitu ya. Ya. Kalau handphonemu ketinggalan di depan situ gitu ya. 4 jam kemudian tetap di situ, kalian bahagia gitu. Ya di Jepang, orang Jepang bahagia kenapa? Kalau handphone saya kalau di sana hilang ketinggalan gitu saya enggak apa-apa nak, nanti aja gitu. Kenapa? Ya udah nanti aja, enggak apa-apa, tetap kok di situ gitu. Kalau di sini jangankan 4 jam, 5 menit aja sudah pindah tangan. Pindah ke anak soleh tadi gitu. Rezeki anak soleh. Ya. Tidak dilatih. Loh anak Jepang itu ya seminggu 3 kali dilatih untuk tidak memegang barangnya orang. Gitu. Ini handphonenya siapa? Enggak tahu gitu. Kalian kalau pernah kehilangan barang enggak? Pernah. Sedih apa enggak? Sedih. Nah ini orang ini juga sedih. Gitu. Mau bantu? Mau. Jangan dipegang. Kita ambil aja. Jangan. Nanti kalau orangnya ingat dia akan balik lagi. Seminggu 3 kali dilatih tidak megang barangnya orang. Jadi enggak ada orang Jepang buka handphone pacarnya, enggak ada. Cari masalah aja kalian. Gitu. Ini siapa? Loh kan cari masalah. Lebih baik enggak tahu gitu. Jadi enggak ada orang Jepang pegang handphone istrinya, enggak akan itu. Handphone suaminya itu adalah privasi gitu. Makanya bahagia itu.
Orang Jepang kalau menikah, mau menikah sama perempuan, masa lalunya nggak pernah ditanyakan. Kalau di sini, kamu dulu sama pacarmu ngapain aja? Loh ya kamu cari masalah gitu ya. Itu. Masa lalu tidak pernah bisa diubah gitu ya. Jadi ya kamu cari masalah aja gitu. Ya, nah, loh kan kita pengen tahu, ya itu ya. Yang kalian pengen tahu itu adalah sesuatu yang membuat kalian sakit hati loh ya. Kapan bahagianya gitu ya. Ya hal-hal yang makanya kalau kebahagiaan itu apakah di Jepang, di Finlandia, di Norwegia itu tidak ada doktrin? Ada doktrinnya itu. Doktrinnya ada. Rule number 1, I will follow direction quickly. Saya akan mengikuti tanda dengan cepat. Gitu. Jadi disuruh belok kiri ya kiri, kanan ya kanan, stop ya stop. Itu dilatih gitu. Kalau rule number 2, kalau ada orang lain ngomong saya dengerin gitu. Ya. Nah, rule number 3, saya akan menghargai guru saya, teman saya, dan diri saya sendiri. Bukan dirinya sendiri dulu, guru, teman. Itu doktrin dan dilatih gitu. Kalau enggak dilatih enggak bisa gitu. Latihan anak Jepang itu sampai umur 9 tahun enggak ada loh. Ujian itu enggak ada. Enggak ada. Jadi mereka diajari untuk bekerja sama. Tadi Mas Fahmi, kita sejak keluar harus berkompetisi loh ya itu. Dari lahir kita dikompetisi sama emak kita gitu. Tuh, tetangga sebelah sudah hafal Al-Ikhlas kamu belum? Tuh masih umur 3 tahun sudah kulhu sudah bisa. Nah, saya dulu juga digituan. Iku kulhu geni apa kulhu sungsang? Sama yang tahu kulhu geni? Oh, enggak tahu. Lain kali belajar torekot sama dia. Iya itu ya. Ini cuman omongan saya itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Udahlah ini orang gedabrus begini itu sudah usah lah. Kita anggap guyon-guyon aja ya itu. Jadi ya otak kita itu sebetulnya kerjanya itu sederhana gitu. Ya. Kita aja yang sok-sokan gitu. Kita itu manusia itu tadi dulu sok penting manusia itu. Kemarin hari bumi, mari kita selamatkan bumi. Sing mbok slametno iku lho opo ne? Ndak ada kalian bumi juga enggak apa-apa. Save the earth. Loh yang kamu save itu loh apanya itu loh. Enggak ada kita itu bumi enggak apa-apa itu. Kita ini pernah enggak ada di bumi dan bumi ya santai-santai aja gitu. Ya. Sekalipun kehidupan ini enggak ada semua pohon, enggak ada binatang, enggak ada jamur, enggak ada. Bumi ya tenang aja. Itu buktinya dulu. Mars, Jupiter itu enggak ada kehidupan ya santai-santai aja dia enggak. Makanya jangan sok penting gitu ya. Kita ini dulu enggak. Mari kita selamatkan bumi sing mbok slametno iku lho opo ne gitu. Ya climate change apa? Perubahan iklim gitu. Manusia tidak ada, bumi ini mengalami perubahan iklim berkali-kali. Ya. Ya, loh kita itu pernah mengalami zaman es. Manusia itu mengalami zaman es. 2 kali kita mengalami zaman es itu. Bumi mendingin terus menanas lagi gitu. Kita waktu itu ya belum kenal yang namanya AC, belum pernah. Sekarang kita merasa kita yang mengubah iklim. Apa enggak ada gitu. Ya, terus sering kali gitu. Mari kita kembali ke alam. Loh kalian selama ini di mana? Ya. Mari kita kembali ke alam. Loh kalian selama ini di mana? Itu akhirat. Jadi kita ya di alam itu. Jadi seolah-olah kita ini manusia itu merasa bukan bagian dari alam itu. Loh kita itu bagian kecil dari alam ya. Mari kita kembali ke alam. Loh kamu itu loh merasa selama ini di mana gitu. Terus kemudian apalagi kalau dikasih obat itu. Saya kepingin obat yang alami. Maksudnya ini loh obat-obat herbal ini dari alam. Ini obat dokter ini ya diambil dari alam. Enggak ada yang dari akhirat, enggak ada. Loh kamu kira obat yang diresepi dokter itu dari alam, dari tumbuhan, dari binatang.
Dari alam itu. Lu obatnya dokter itu kimia. Loh, ini yo kimia H2O. Mana ada yang enggak kimia di dunia ini loh, ya itu. Kalian itu dibohongi penjual obat kok mau aja itu. Ini dokter itu bahannya kimia. Loh, ya tidak ada bahan yang enggak kimia, ini H2O. Kita menghirup O2 ya kimia itu. Sintesis. Kamu kalau enggak ada sintesis enggak bisa pakai baju. Ada. Saya itu pingin sembuh dari penyakit diabetes. Ini loh minum obat. Saya enggak mau ketergantungan obat. Loh kamu tiap hari ketergantungan air juga enggak apa-apa kok. Loh kamu loh gimana loh? Minum obat anti diabetes supaya hidupmu panjang gitu ya. Apalagi kalau ngadep. Saya ini kan dokter bedah saraf ya. Ini ada kanker otak itu. Dok ini kan kok dioperasi. Setelah dioperasi, di kemoterapi dan radiasi. Sembuh dok. Gini loh. Saya jelaskan. Ukurannya kanker itu ada ukuran yang namanya 5-year survival rate. Kalau kamu mengikuti operasi di kemoterapi dan radiasi, 5-year survival rate. Dari 100 orang yang bertahan 5 tahun sekian gitu. Nah ini yang bertahan 5 tahun itu 50% gitu. Orangnya jawab gini, berarti ini cuma menunda kematian dong. Bu, saya ini makan dan minum tiap hari ya menunda kematian. Lah prasamu, lah rumangsamu, kita tiap hari cari uang, cari makan dalam hal rangka menunda kematian. Tugasnya dokter memang menunda kematian, bukan membuat orang abadi. Loh ya apa sih Rek? Dokter itu tugasnya menunda kematian. Bisa ditunda 1 jam, ya 1 jam. Apa? Tuh kalau di UGD itu ada orang serangan jantung. Kalau nggak respon 1 jam, capek. Wis mati. Ya. Loh iya Rek. Lah perasaanmu dokter ngene terus. Memang ada. Kalau kemudian dipompa gini 1 jam tidak respon, waktunya dokter menyerah daripada dokternya yang mati. Loh iya, ya memang gitu cara kerjanya. Kalau bisa ditunda 1 jam, 1 jam. Kalau bisa ditunda 1 hari, 1 hari. Kalau bisa ditunda 1 minggu, ya 1 minggu. Kalau bisa ditunda 1 tahun, ya 1 tahun. Bisa ditunda 8 tahun, 8 tahun. Bisa ditunda 100 tahun, 100 tahun. Kalau bisa nggak mati, kenapa harus mati? Gitu ya. Itu memang tugasnya dokter gitu loh ya. Enak-enaknya lo ngomong menunda kematian. Nah, memang tugasnya itu gitu ya itu. Kita makan minum dalam tiap hari dalam rangka menunda. Nek gak percaya mulai besok jangan minum. 3 hari tak jamin mati, sumpah. Jangan minum 3 hari, mati. Loh ya memang tugas, ya memang begitu itu kita menunda kematian. Kita di sini dalam rangka menunda temenan iki. Loh beneran ini, kita bisa menunda kematian loh kesini nih. Kenapa? Ya udah dikasih tahu. Ya gitu. Saya nggak mau ketergantungan. Loh kita ini sudah lama ketergantungan. Saya mau alami. Wes mudo wae, mudo. Alami. Kalian lahir telanjang kan? Ya udah telanjang aja itu alami. Gitu. Loh batasnya alami itu di mana? Gitu. Loh kita membuat rumah itu ya kita ambil dari bahan-bahan alam. Alami rumah itu. Sekarang saya nanya, burung membuat sarang alami enggak? Lah begitu kamu membuat rumah kok jadi enggak alami? Loh ya alami itu ya. Burung membuat sarang gitu ya. Jadi kita itu, otak kita itu lama-lama akhirnya kita itu, sekarang kita itu berhasil melampaui batasan-batasan fisik tubuh kita. Ya. Dengan apa? Banyak.
kalian nggak tahan dingin pakai baju, nggak popo adem-adem iso ya. Nggak tahan panas pakai AC, kan gitu tuh. Jadi kita melampaui batasan-batasan fisik. Kamu lari paling banter berapa? 5 km per jam, 7 km per jam. Naik sepeda motor, bisa ngebut sampai tabrakan. Loh ya, kita bisa melampaui batasan-batasan fisik tubuh kita. Sudah lama. Enggak bisa baca, pakai ini. Bisa baca, loh gitu. Ya itu adalah, jadi apakah ini enggak alami? Alami, rek, ini diambil dari bahan-bahan alam. Ya, yo, mulai saiki ojo ngomong alami-alamian. Tak soder lambemu. Yo, iki aku niru gaya Cak Nun iki. Ya boleh lambemu tak lakban, ngono. Gitu ya. Jadi udahlah.